Halo para peneliti, selamat datang di video tutorial langkah-langkah mengunggah dokumen dan pengisian form protokol penelitian secara online ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNS. Langkah pertama, silakan mengunjungi link ini, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Di sini ada prosedur pengajuan ethical clearance di Komite Etik Penelitian Kesehatan KEPK Fakultas Kedokteran UNS. Kemudian di sini yang pertama ada alur pengajuan ethical clearance di KEPK FKUNS, bisa di-download. Lagi ke link yang tadi. Yang kedua itu ada pengajuan ethical clearance secara online pada peneliti dengan subjek manusia. Kemudian kita download form protokolnya. Ada dua, yaitu, dan yang kedua itu download checklist 7 standar. Kemudian silahkan dilihat formnya seperti apa. Formnya seperti ini. Silahkan peneliti mengisi. Kemudian berikutnya ada form protokol untuk manusia. Silakan diisi, ada judul penelitian, bisa diisi judul penelitian peneliti, kemudian lokasi penelitian, waktu penelitian direncanakan dari mulai sampai selesai. Kemudian ini ada identifikasi, diisi nama dan alamat, kemudian ringkasan usulan dari peneliti. Ringkasan ini dalam 200 kata, bisa ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami secara ringkas saja. Kemudian ada justifikasi peneliti, itu tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan dan juga manfaatnya itu apa untuk penduduk di wilayah penelitian yang dilakukan. Kemudian ada isu etik yang mungkin dihadapi, bisa diisi. Kemudian ringkasan dari daftar pustaka peneliti. Setelah itu, yang diisi berikutnya adalah kondisi lapangan dari lokasi penelitian tersebut. Kemudian desain penelitian, ada tujuan penelitian, hipotesa, kemudian pertanyaan penelitian, asumsi dan juga variabel penelitian. Kemudian di sini deskripsikan detail tentang desain penelitian. Kemudian di sini berikutnya ada sampling. Diisi jumlah subjek yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian dan bagaimana penentuannya secara statistik. Ada intervensi, silakan peneliti mengisi sesuai dengan penelitian masing-masing. Kemudian di sini ada monitor hasil, silakan diisi. Berikutnya penghentian penelitian dan alasannya jika terjadi penghentian penelitian. Kemudian yang berikutnya itu ada kejadian yang tidak diharapkan jika ada. Kemudian bagaimana cara penanganan dari komplikasi masalah yang dialami di lapangan nanti. Kemudian di sini ada manfaat penelitian secara pribadi bagi subjek dan juga bagi yang lainnya. Kemudian jaminan keberlanjutan penelitian dan manfaatnya. Kemudian ada informed consent, silakan diisi. Ini ada bujukan, deskripsi bujukan atau insentif pada calon subjek untuk ikut berpartisipasi seperti uang, hadiah, layanan gratis, atau yang lainnya. Kemudian silakan diisi penjagaan kerahasiaannya. Berikut silakan diisi rencana analisis dan juga monitor keamanan. Berikutnya ada konflik kepentingan dan juga manfaat sosial. Kemudian silakan diisi hak atas datanya dan juga publikasinya, rencana publikasi hasil dari bidang tertentu seperti epidemiologi, generik,
sosiologi bisa berisiko berlawanan dengan kemasalahan komunitas, masyarakat, keluarga, etnik tertentu dan minimalisir risiko kemudahan kelompok ini dengan selalu mempertahankan kerahasiaan data selama dan setelah penelitian. Jadi, kerahasiaan dari subjek silakan dirahasiakan. Kemudian ini ada pendanaan, sumber dana penelitian itu berasal dari mana, silakan diisi. Ini ada komite etik, pernyataan dari penelitian utama bahwa prinsip-prinsip yang tertuang dalam pedoman ini akan dipatuhi. Silakan peneliti melakukan tanda tangan di sini. Kemudian di sini ada daftar pustaka dari pengisian protokol. Kemudian lampirkan CV dari penelitian utama dan juga sampel formulir laporan kasus. Berikutnya, untuk pengajuan ethical clearance untuk penelitian dengan subjek hewan coba, silakan download dan lengkapi file berikut. Untuk penelitian hewan coba, formulir yang diisi yaitu sebagai berikut. Ini ada bagian administrasi, yaitu judul penelitian dan juga tujuan penelitian. Berikutnya, untuk personil, silakan diisi ada nama dan gelar, kualifikasi, telepon, dan ini berisi data-data. Kemudian ini diisi peran Anda dalam penelitian ini, apakah sebagai penelitian utama atau apa, silakan diisi. Kemudian ini silakan diisi pembimbing 1, pembimbing 2, ataupun ada pembimbing 3, silakan diisi. Dan sumber dana ini, durasi penelitian bisa diisi dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa, kemudian durasinya itu berapa tahun atau berapa bulan, silakan diisi. Kemudian sumber dananya bisa diisi. Berikutnya, ini silakan diisi jika dirasa tidak perlu diisi, jadi tidak perlu diisi. Jika tidak berkolaborasi dengan organisasi lain ataupun konflik kepentingan. Kemudian bagian kedua itu ada justifikasi. Di sini silakan diisi secara ringkas 100-200 kata dalam bahasa awam mengenai latar belakang, kemudian tujuan, metode dan juga penelitian Anda. Kemudian potensi manfaat, sini jelaskan potensi manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Kemudian untuk justifikasi penggunaan hewan coba, silakan memberikan manfaat atau nilai sosial dan ilmiah yang lebih tinggi daripada dampaknya terhadap kesehatan hewan coba. Kemudian di sini ada penggantian, menjelaskan mengapa Anda membutuhkan hewan coba dalam penelitian ini, apakah ada alternatif lain. Jika ada, jelaskan mengapa alternatif tersebut tidak Anda gunakan. Kemudian di sini ada bagian perawatan hewan coba, silakan sebutkan lokasi penelitiannya. Kemudian di sini silakan lampirkan SOP yang merujuk detail tentang pemeliharaan hewan coba. Kemudian di sini ada perawatan hewan coba, silakan dijelaskan atau silakan melampirkan SOP. Berikutnya ada metode dan juga desain penelitian, silakan diisi mengapa menggunakan hewan coba tikus misalnya atau hewan apa saja dipakai dalam penelitian ini. Kemudian isu kesejahteraan pada hewan coba. Kemudian apakah penelitian ini menggunakan pengulangan atau kelanjutan dari penelitian terdahulu. Kemudian silakan diisi apakah yang menjadi dasar dari statistik tentang jumlah hewan yang dibutuhkan pada penelitian ini, bagaimana cara menghitung jumlah sampel untuk penelitian ini. Kemudian apakah jumlah hewan yang diputuskan
untuk digunakan dalam penelitian ini telah dikonsultasikan dengan ahli statistik. Silakan diisi. Kemudian di sini juga silakan diisi, jelaskan secara rinci dalam bahasa awam apa yang terjadi pada hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian silakan dilanjutkan pengisian apakah yang terjadi pada hewan di akhir penelitian, apakah nanti akan dieuthanasia atau seperti apa. Setelah itu silakan jelaskan bagaimana prosedurnya. Kemudian ini untuk monitoring hewan, silakan dilampirkan lembar catatan monitoring hewan. Silakan peneliti menandatangani dan juga mengisi tanggal. Kemudian langkah berikutnya itu kita melengkapi berkas sebagai berikut, seperti surat pengantar pengajuan etik, kemudian form protokol. Berikut form protokol ini ada 2 jika penelitiannya pada manusia, dan untuk hewan coba itu form protokolnya 1. Kemudian selain form protokol ada CV, berikutnya lembar pengesahan yang ditandatangani pembimbing dan juga penguji proposal, kemudian SOP dari penelitian atau perawatan hewan coba jika ada. Berikutnya itu bukti bayar pengajuan EC. Untuk mendapatkan bukti bayar pengajuan EC ini, kita harus melakukan pembayaran pengajuan ethical clearance melalui link ini. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut seperti pilih produk, itu fakultas kedokteran, pilih kategori layanan penelitian, kemudian pilih virtual account, kemudian di KEPK logo warna merah, lalu dilengkapi form yang ada untuk mendapatkan kode billing dan juga nanti akan dibayarkan ke Bank Mandiri. Berikut kita lakukan cara-cara untuk pembayaran pengajuan ethical clearance-nya. Untuk nama produknya silakan mengisi fakultas kedokteran, kemudian kategorinya itu pilih layanan penelitian, kemudian di search, akan muncul seperti ini. Silakan pilih layanan penelitian, kemudian ini ada logo KEPK berwarna merah, silakan klik detail. Berikutnya akan muncul seperti ini. Sebelumnya kita harus login dulu. Ketika belum punya akun maka silakan mendaftar. Karena sudah punya akun jadi silakan login. Loginnya menggunakan SSO. Setelah itu akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada pilih paket, ada mereview protokol mahasiswa D4 atau S1, S2 atau PPDS, kemudian ada S3 atau dosen, kemudian ada peneliti luar negeri, kemudian mereview protokol dengan sumber dana hibah. Kemudian kita klik salah satunya, misalnya yang ini, silahkan diklik, kemudian di order. Setelah di order, di sini bisa ditulis judul penelitian masing-masing peneliti. Kemudian di sini jumlahnya silakan masukkan 1 ataupun 2. Di sini kita masukin 1. Kemudian klik next step. Setelah itu ini ada total tagihannya berapa, kemudian silakan klik check out. Setelah itu demikian. Setelah di check out maka nanti akan muncul invoice seperti ini, terus nanti ada virtual account-nya, silakan dilihat, dan juga ada jumlah subtotal yang harus dibayarkan dan dibayarkan melalui Bank Mandiri. Kemudian kembali lagi ke link yang pertama. Setelah kelengkapan berkasnya itu
itu dilengkapi seperti surat pengantar pengajuan etik dari prodi masing-masing. Form protokol tadi ada yang subjek manusia dan juga subjek hewan coba, kemudian CV, lembar pengesahan dan juga tanda tangan pembimbing dan penguji proposal, kemudian SOP atau perawatan hewan coba, dan juga bukti bayar pengajuan EC yang didapatkan dari Bank Mandiri. Kemudian semua berkas-berkas ini dikirimkan ke email kepk@fk.uns.ac.id. Jika masih ada yang ditanyakan atau ada yang merasa bingung, silakan kontak kami di alamat berikut ini. Sekian video tutorial dari pengunggahan protokol penelitian dan juga pengisian form protokol dari KEPK Fakultas Kedokteran UNS.